Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset Nasional Bambang Brojonegoro menargetkan vaksin corona merah putih diproduksi pada akhir tahun 2021 mendatang. Berikut Rini Hairani melaporkan. Kemudian Prof, kalau misalnya disuntikan masih banyak kan anggapan nih, sudah kebal nih sama virus corona karena sudah disuntikan. Bagaimana dengan protokol kesehatannya sendiri, Meski Prof? vaksin COVID-19 dari Sinovac telah tiba di Indonesia, namun pemerintah terus berusaha menghadirkan vaksin corona di Indonesia. Salah satunya membuat vaksin merah putih. Vaksin yang sedang dikembangkan ini merupakan kerjasama antara lembaga Eijkman, Bio Farma, dan juga Sinovac dari Tiongkok. Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset Nasional Bambang Brojonegoro menargetkan vaksin corona merah putih dapat diproduksi dan digunakan pada triwulan keempat tahun 2021. Awal tahun 2021, bibit vaksin corona merah putih yang dikembangkan ini akan siap untuk diuji cobakan. Menurut Bambang, hal ini dilakukan dengan objek berupa manusia selama 3 kali uji klinis. Triwulan 1 kita bisa menyerahkan bibit, harapannya triwulan 4 itu sudah bisa diproduksi massal dan barangkali sudah bisa mulai dilakukan vaksinasi dengan vaksin merah putih. Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Ali Gufron Mukti mengatakan Indonesia harus mampu memiliki terobosan. Selama ini menurut Gufron, Indonesia telah mampu mengekspor vaksin ke 140 negara dan menjadi negara rujukan di Organisasi Kerjasama Islam untuk vaksin. Ia juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap vaksin dan program vaksinisasi yang nantinya dijalankan pemerintah. Kendati demikian, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan karena vaksin bukan satu-satunya cara untuk terbebas dari virus COVID-19. Soal mengenai vaksin merah putih yang diproduksi oleh Indonesia sendiri seperti apa, Prof? Ya, jadi ini kan ada beberapa isu. Oleh karena itu untuk vaksin merah putih, anak bangsa Indonesia terus masih berusaha untuk bisa menghasilkan vaksin merah putih itu. Dan sampai sekarang masih on schedule. Gitu. Berarti kemungkinan di akhir tahun 2021 nanti Indonesia sudah bisa memproduksi vaksin ini ya, Prof? Iya, kita berharap seperti itu jadwalnya dan bahkan Desember ataupun awal 2021 akan diserahkan ke perusahaan. Kemudian Prof, kalau misalnya disuntikan masih banyak kan anggapan nih, sudah kebal nih sama virus corona karena sudah disuntikan. Bagaimana dengan protokol kesehatannya sendiri, Prof? Betul sekali, ini kita himbau kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu jangan memiliki persepsi kalau sudah divaksinasi itu sudah kebal 100%, tidak perlu menjaga protokol kesehatan. Jadi tetap kita perlu testing, perlu pakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci dengan air sabun dan lain sebagainya itu harus. Jadi tetap jangan sampai kemudian saya udah divaksinasi, saya udah kebal, saya nggak perlu lagi 3M itu jangan. Berarti tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Ya. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Subandrio menyebut vaksin COVID-19 merah putih yang tengah dikembangkan menggunakan protein rekombinan yang keamanannya terjamin. Selain itu terdapat pula sejumlah keunggulan yang membuat vaksin merah putih ini cocok digunakan di Indonesia. Nah, kenapa disebut vaksin merah putih? Ini sudah pasti ya karena kita menggunakan virus Indonesia, dilakukan di institusi di Indonesia, dilakukan sendiri oleh peneliti-peneliti Indonesia, dan tujuannya untuk melindungi rakyat Indonesia. Kementerian Riset dan Teknologi sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk pengembangan vaksin merah putih di tahun 2021. Anggaran tersebut diberikan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masing-masing institusi untuk mengembangkan vaksin merah putih. Nantinya anggaran itu dapat digunakan pada tahap laboratorium untuk membeli material seperti reagen dan juga hewan uji coba atau hewan mencit yang saat ini masih diimpor.